Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan membahas mengapa sih orang-orang beragama itu lebih cenderung emosional, lebih mudah terpancing emosinya, lebih mudah terbakar amarahnya. Mengapa agama ini mudah sekali dipermainkan? Terus orang-orang beragama itu sangat mudah dipecah belah. Kemudian orang-orang beragama itu sangat mudah untuk saling membenci, saling mencaci, gitu begitu. Nah, ini faktornya apa gitu ya, sahabat-sahabat sekalian? Dan ini cenderung di Indonesia agama itu menjadi sesuatu hal yang seksi lah. Apalagi menjelang isu-isu politik, menjelang pemilu begitu, agama itu kadang-kadang selalu menjadi konflik begitu. Pengalaman yang terdahulu, kita konflik dalam masalah beragama sampai berlarut-larut begitu ya, sahabat-sahabat sekalian, sampai akhirnya menelan korban begitu. Nah, ini kita akan membahas ada faktor apa sih sebetulnya kalau kita beragama kok menjadi emosional, menjadi sering sentimen begitu, sering negatif lah emosinya itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita kaji dari sudut pandang bagaimana seseorang berkemampuan dalam berpikir, sesungguhnya kalau kita beragama masih emosional, beragama reaksional gitu, menyikapi hal-hal yang buruk itu cenderung reaksional, cenderung negatif, itu tanda bahwa kemampuan akal orang beragama itu tidak aktif gitu. Sahabat-sahabat sekalian, kecenderungan di negara kita ini beragama itu rata-rata kurang memfungsikan akal gitu, karena ada semacam tradisi dari generasi-generasi ulama terdahulu. Ketika kita beragama mengaktifkan akal, itu dianggap sebuah penyimpangan, bahkan ada yang mengharamkan, bahkan akan ada yang menistakan begitu. Ketika orang menggunakan akal dianggap kelompok jintik ya. Kelompok jintik itu kelompok penyembah api. Nah, itu sahabat-sahabat sekalian, karena doktrin itu terlalu kuat, kemudian tradisi itu dibawa terus, akhirnya orang-orang merasa benar bahwa orang yang tidak menggunakan akal dalam beragama itu dianggap yang paling baik dalam beragamanya. Nah, ternyata sahabat-sahabat sekalian, ketika kita media sosial, media informasi berkembang, orang yang biasa tidak menggunakan akal dalam beragama merasa kaget. Nah, ketika ini terjadi, kita belum siap nalar kita. Karena selama ini nalar kita tidak dilatih untuk mengolah informasi. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, munculnya kekerasan dalam agama, munculnya konflik dalam agama, perpecahan, itu sesungguhnya adalah kemampuan nalar yang belum terlatih dalam beragama itu, karena cenderung agama menggunakan doktrin, dan doktrin itu diterimanya langsung oleh hati seseorang yang hati itu dianggap tidak punya kemampuan berpikir. Ini miskonsepsi seperti inilah sahabat-sahabat sekalian yang membuat agama menjadi emosional ketika kita berbicara agama. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita menggunakan akal, berarti akal itu adalah sesuatu yang bisa diandalkan oleh kita untuk menyelesaikan masalah, untuk menjernihkan hati, menjernihkan suasana. Itu akal itu harus berfungsi, sahabat-sahabat sekalian. Jadi tidak bisa kita mengandalkan hati saja, tetapi antara akal dan hati itu ternyata sebuah sistem ya, yang tidak boleh dimatikan salah satunya. Jadi itu harus ada simbiosis atau harus ada interkoneksi, jadi saling melengkapi, dan itu menjadi sebuah sistem dalam cara kita beragama. Sahabat-sahabat sekalian, nah selain kita memfungsikan akal, ini ada permasalahan juga selanjutnya, yaitu masalah pengetahuan. Akal itu memproses pengetahuan, sahabat-sahabat sekalian. Nah, pengetahuan ini saya coba membagi dua pengetahuan itu sumbernya. Ada yang sumbernya dari alam,
alam itu berdasarkan apa yang kita lihat. Yang banyak kita gunakan di alam itu adalah yang kita lihat. Meneliti itu melihat, kemudian dia pakai mikroskop, kemudian dia melihat, mengamati, mencatatnya, dan sebagainya. Jadi mencatat berdasarkan penglihatan. Nah, dari penglihatan itu inputlah pengetahuan, kemudian diproses di dalam otak. Misalnya begini, Masaru Emoto itu bisa mengatakan, menyimpulkan bahwa air itu merespon. Dari mana Masaru Emoto bisa tahu bahwa air itu merespon? Karena dia melihat berdasarkan riset, berdasarkan mikroskop dengan kecepatan tinggi, melihat bagaimana air dibekukan ketika mencair itu ternyata ada semacam heksagonal, dan dia melihat kalau air-air yang diberi positif itu heksagonalnya sempurna, kalau air-air yang diberi informasi negatif heksagonalnya tidak sempurna, sehingga dia menyimpulkan dari penglihatan dia bahwa air itu merespon. Itu sumber pengetahuan di alam, sahabat-sahabat sekalian. Begitulah cara mendapatkannya. Nah, sekarang ada sumber pengetahuan yang sumbernya langsung dari Tuhan berupa wahyu, yaitu kitab suci. Salah satunya kitab suci Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dan sampai sekarang kita punya mushafnya dalam bentuk tulisan. Nah, di dalamnya seluruhnya informasinya adalah tentang pengetahuan-pengetahuan. Ada tentang alam gaib, tentang kejadian-kejadian, tentang hukum-hukum, tentang nilai, tentang macam-macam, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini pengetahuan dari Al-Quran ini juga pengetahuan yang bisa memengaruhi kemampuan kita berpikir menggunakan akal. Jadi otak kita ini memproses sangat tergantung kepada pengetahuan apa yang diakses, yang dimasukkan ke dalam otak kita. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa banyak pengetahuan kita tentang Al-Quran? Ya, kalau tidak banyak, berarti selama ini kita tidak berpikir berpedoman kepada Al-Quran. Ya, kita hanya berpikir kepada apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang diucapkan orang. Sementara kita tidak yakin bahwa itu sumbernya dari Al-Quran. Nah, ini ada logika-logika, maka logika alam dengan logika Tuhan, logika di dalam Al-Quran kadang-kadang berbeda, sahabat-sahabat sekalian. Tapi kadang-kadang juga sama. Karena Al-Quran itu kalau kita pahami cara berpikirnya, itu dia tidak meninggalkan pengetahuan alam. Juga dia tidak melulu menginformasikan pengetahuan akhirat. Jadi Al-Quran itu holistis, integrated. Kalau kita belajar Al-Quran, kita diberitahu tentang apa yang terjadi di alam, juga kita diberitahu apa yang terjadi setelah kematian. Dan kita juga diberitahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jawabannya, kenapa sih orang-orang beragama itu emosional dan cenderung lebih mudah terpancing emosinya? Nah, jawabannya tadi, karena akalnya itu tidak pernah difungsikan. Akalnya pun pengetahuan tentang Al-Quran, tentang agama, itu jarang menjadi sudut pandang dalam bertindak dan berperilaku. Jadi pengetahuan tentang agama, pengetahuan tentang Al-Qurannya, pengetahuan tentang hadisnya itu minim sekali. Jadi lebih banyak dia mengikuti apa kata orang gitu, dan ini berbahaya. Sehingga orang-orang yang beragama dengan cara emosi, dengan menggunakan hati, dengan mematikan akal itu lebih mudah dikendalikan orang, lebih mudah diadu domba. Mari kita pelajari Al-Quran itu mengolah pengetahuannya. Jadi untuk belajar membacanya, tajwidnya dan sebagainya itu silahkan dipelajari, tapi kita kalau yang sudah dewasa, sudah pendidikannya lebih tinggi, SMA, S1, S2, S3, kita harus belajar bagaimana mengolah pengetahuan Al-Quran dengan sudut pandang berdasarkan keilmuan yang kita miliki. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan beragama dengan santun, cara berpikirnya selalu optimis. Kemudian kita tidak akan mudah diadu domba. Dan justru agama itu akan menenangkan, akan membuat semua permasalahan menjadi diselesaikan dengan cara-cara yang damai. Jadi santai saja sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini apa yang harus dilakukan ketika kita masih merasakan emosi yang memuncak ketika mendengar yang berbeda, apalagi ada yang menghujat. Ketika emosi kita masih memuncak, itu tanda
bahwa pengetahuan kita ini belum benar-benar mengelola pengetahuan yang sumbernya dari kitab suci atau ajaran agama adalah kitab suci Al-Quran. Sekali lagi saya katakan itu tidak cukup hanya dengan menggunakan respon dari hati kita maunya apa, karena hati juga tidak bisa kita andalkan. Buktinya ada hatinya yang benci sampai bertahun-tahun dia membenci orang, dia tidak pernah move on. Ini berbahaya sekali kalau nalarnya tidak difungsikan, hatinya tidak ada yang menasehati jadinya. Jadi kalau hatinya tidak ada yang menasehati dengan akalnya, akhirnya hatinya terus saja, dan ini akan menjadi hal yang buruk bagi perilaku orang tersebut. Mari kita sama-sama untuk mengubah cara beragama kita menjadi cara beragama yang paripurna, yaitu memungsikan akal dan hati kita, sehingga sebelum kita melakukan tindakan-tindakan, sebelum kita berbuat, sebelum kita berucap, kita harus berdiskusi dulu antara akal dan hati kita. Dan supaya akal dan hati kita bisa berdiskusi, maka harus iqra bismi rabbik, memperbanyak pengetahuan, sahabat-sahabat sekalian. Jadi pengetahuan inilah yang akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita, dan akal dan hati kita lah yang akan memprosesnya, sahabat-sahabat sekalian. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.